Masa muda dan remaja Buya Syekh Salman Daim. Abuya Syekh Salman Daim merupakan khalifah asal Parepare Kabupaten Batubara, yang lahir pada tanggal 31 Januari tahun 1942. Pada saat masih anak-anak dan juga masih remaja, beliau ingin menjadi seorang khalifah atau menjadi pemimpin bagi umat Islam. Allah akhirnya mengabulkan keinginan beliau menjadi khalifah, dengan perjuangan yang cukup panjang serta tidak mudah untuk dilalui. Pada zaman dahulu orang-orang belajar bertarekat pada saat tengah malam. Al-Mukarram Abuya Syekh Salman Daim diam-diam melihat orang-orang yang sedang belajar tarikat, karena beliau seringkali mendengarkan pelajaran tarikat secara diam-diam. Pada akhirnya Khalifah Zain Siregar mengetahuinya dan saat itu juga, beliau mengajak Syekh Salman Daim untuk bertarikat. Abuya Syekh Salman Daim kemudian dibawa ke Gunung Salam, oleh Syekh Muhammad Ali. Kemudian dikirim ke Besilam, ke tempat Syekh Zain Muhammad Daud, karena ada beberapa hal pada saat itu. Syekh Salman Daim dikirim lagi ke Syekh Haji Jalaluddin di Sukaramai Medan. Syekh Haji Jalaluddin yang saat itu memiliki rumah suluk yang di kota Medan. Selama masa hidupnya pada saat di tarekat, Buya Syekh Salman Daim dikenal dengan Khalifah Daim. Selain memiliki panggilan Khalifah Daim, beliau juga memiliki panggilan Khalifah Salman Daim, pendirian rumah suluk dan madrasah. Selama masa hidupnya Syekh Salman Daim mendirikan rumah suluk di beberapa daerah Indonesia. Rumah suluk tersebut beliau dirikan supaya banyak orang yang lebih mengenal ajaran suluk. Beberapa rumah suluk telah beliau dirikan di beberapa daerah di Indonesia sejak tahun 1960-an. Pada tahun 1966, beliau mendirikan rumah suluk pertama di Desa Gajing Pematang Siantar. Kemudian di tahun 1967, beliau membuka persulukan di Kota Baru Tebing Tinggi Delhi. Di tahun 1970 beliau mendirikan rumah ibadah suluk di Kota Bandar Baru. Selain mendirikan rumah suluk, Abuya Syekh Salman Daim juga mendirikan sebuah madrasah. Pada tahun 1980, beliau membuka sebuah madrasah ibtidayah. Madrasah ibtidayah tersebut berada di bawah naungan Al-Wasliyah. Selain mendirikan madrasah ibtidayah, beliau juga mendirikan madrasah sanawiyah muwalimin. Abuya Syekh Salman Daim juga mengembangkan tarekat Naksabandiyah di daerah lain, yakni di daerah Kandis Riau. Di daerah tersebut, didirikan rumah suluk bernama Darul Mustafa. Pada tahun 1992, Syekh Salman Daim mencanangkan program suluk reguler. Biasanya suluk dilakukan 3 bulan sekali, namun suluk ini dapat dilakukan secara berkepanjangan. Seiring perkembangan zaman, beliau membuat program suluk eksekutif. Suluk eksekutif ini dikhususkan bagi orang yang tidak memiliki waktu untuk belajar, dan orang yang ingin mengikuti suluk eksekutif ini terdapat di Asrama Haji Medan. Perilaku baik yang diajarkan Syekh Salman Daim. Ada beberapa perilaku baik yang telah diajarkan oleh Abuya Syekh Salman Daim selama hidupnya. Berikut ini adalah hal-hal yang diajarkan Abuya. 1. Cinta kasih atau welas asih. Salah satu yang bisa diteladani dari Syekh Salman Daim adalah cinta kasih atau welas asih kepada sesama. Beliau selalu menebarkan cinta kasih atau welas asih kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, termasuk kepada orang-orang sekitar yang berjualan di warung. 2. Perilaku baik yang diajarkan Syekh Salman Daim. Ada beberapa perilaku baik yang telah diajarkan oleh Abuya Syekh Salman Daim selama hidupnya. Berikut ini adalah hal-hal yang diajarkan Abuya. 1. Cinta kasih atau welas asih. Salah satu yang bisa diteladani dari Syekh Salman Daim adalah cinta kasih atau welas asih kepada sesama. Beliau selalu menebarkan cinta kasih atau welas asih kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, termasuk kepada orang-orang sekitar yang berjualan di warung. Meniru kebaikan yang diajarkan Syekh Salman Daim sebagai orang yang telah memberikan contoh untuk baik kepada sesama. Tidak ada salahnya untuk meniru apa yang telah beliau lakukan selama hidup. Beliau telah mengajarkan cinta kasih, welas asih atau cinta kasih, dan juga kebijaksanaan selama hidup. Ajaran-ajaran yang beliau ajarkan tidak hanya sekedar ajaran saja, melainkan beliau praktikan kebaikan-kebaikan tersebut selama masa hidupnya. Kebaikan-kebaikan yang beliau lakukan selama masa hidupnya, terasa hingga saat ini oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Perilaku-perilaku baik yang telah diajarkan oleh Syekh Salman Daim dipraktikkan dalam sehari-hari, sehingga kebaikan yang beliau lakukan bisa ditiru oleh pengikut tarekat. Oleh karena itulah,
Sangat peniteng sekali bagi pengikut tarekat untuk mengikuti yang beliau lakukan dalam kehidupan sehari-harinya. Orang lain akan melihat tarekat melalui ajaran-ajaran yang telah dilakukan oleh beliau.